Pemirsa Real Market, seperti apa yang saya bilang tadi, bagaimana meyakinkan AirAsia untuk para calon penumpangnya dengan rute baru di Surabaya, Bandung, Surabaya, dan Pasar. Ini sekarang saya berada di salah satu untuk service travel AirAsia yang ada di depan Hotel Sheraton. Jadi kalau warga Surabaya cukup kenal dengan Hotel Sheraton, bisa lihat sebelah kanan itu ada counter untuk AirAsia. Dan saya lanjutkan untuk berbincang dengan Pak Darmadi. Sepertinya lagi sibuk untuk melihat bagaimana rute-rute di maskapainya. Pak Darmadi melanjutkan dari bagaimana meyakinkan warga Surabaya, terutama untuk Jawa Timur, untuk orang yang calon penumpang, bahkan ya orang dari luar Jawa Timur pun bisa menggunakan flight yang ada di Surabaya, Bandung, Surabaya, dan Pasar. Ya. Karena kebanyakan orang Indonesia itu begini Pak, pesimisnya, Indonesia, apalagi lokal, nanti jangan-jangan pesawatnya second, nanti jangan-jangan pesawatnya yang lama. Seperti yang kita singgung tadi, bagaimana AirAsia meyakinkan? Ya. Baik, jadi gini, kalau ya bahwa LCC itu bukan konotasi produknya rendah. Jadi bahwa IT yang untuk mengakomodir ini adalah saya kira sistemnya tadi sudah saya jelaskan, sangat canggih dan sangat mudah dan berkembang terus-menerus, dikunjungi sekian juta pengunjung dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari produknya sendiri, bahwa kita punya 17 pesawat, ya 17 pesawat itu semua baru. Untuk di 2011 ini ada 2011 ini kita 17 pesawat dan semua standar Airbus. Nah, kalau standar seperti itu kan berarti memudahkan. Pilotnya sendiri akan juga lebih mudah untuk bisa lebih qualified untuk menerbangkan pesawat ini. Terus kemudian biaya perawatannya, kita biaya perawatan untuk mesin gitu, ya kepada pabrik mesin. Jadi sangat-sangat qualified dan pesawat ini adalah pesawat baru dan saya kira rata-rata kalau dijumlah dengan 17 pesawat kita ini umurnya baru 2 tahun rata-rata. Jadi kita memang sudah mulai 3 tahun yang lalu, tapi secara bertahap kita mengganti dengan pesawat-pesawat yang lebih baru. Sehingga 17 pesawat ini adalah model terbaru dan 180 penumpang. Dan kedepannya kita akan menambah minimal setiap tahunnya 5 pesawat. Sehingga para masyarakat yang pengguna jasa AirAsia itu yakin bahwa yang kita pakai bukan pesawat second atau pesawat apa, tetapi pesawat yang memang dari pabriknya gitu. Ya. Oke, sekarang dari pesawatnya sudah baru, tapi dari rutenya Pak, ini ya. Bandung ini banyak yang tanda tanya ini, karena kondisi demografi Indonesia juga kepulauan dan memang bisa dibilang badai laut, itu banyak sekali. Kira-kira bagaimana Pak? Seorang mantan pilot dulunya ternyata Pak Darmadi. Ya, jadi sebetulnya yang paling layak untuk bisa dipercaya adalah kita harus yakin bahwa kita mengikuti standar operating procedures yang memang ditentukan oleh badan dunia maupun badan domestik yang ada. Itu yang pertama. Kita juga terbang internasional, hampir 78% kita terbang internasional. Dan kita juga ke Australia untuk diketahui bahwa regulator Australia itu yang paling ketat. Tapi kalau ini untuk ke Bandungnya dulu Pak, ya. Ini banyak gunung, banyak itu orang banyak, Bandung ini apalagi untuk bandara di sana juga di dekat dengan banyak gunung, seperti itu gimana? Ya, saya kira tidak masalah karena selama kita mengikuti prosedur yang ada, maka Bandung itu ya sama seperti airport-airport yang lain gitu. Jadi kalau memang kita mengikuti prosedur yang ada itu saya kira suatu airport yang cukup aman, apalagi pesawat kita ya, pesawat Airbus kita dilengkapi dengan FMS, dengan GPS dan produk-produk yang baru sama sekali, sehingga exact bisa menentukan lokasi dia ada di mana dan kapan dia boleh turun, kapan enggak, itu semua ada di dalam sistem kita. Selama pilot dididik untuk bisa mengikuti SOP yang baik, maka semua akan bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira kalau dari ini Pak, satu merek ya, satu tipe Airbus 230 kalau nggak salah. 320. Ya. Otomatis
cukup meyakinkan bahwa pilot akan lebih qualified karena tidak terlalu banyak tipe untuk mempelajarinya. Ya. Pak, sudah terkenal di maskapai international flight. Apa ketika Bapak tadi menyebutkan bahwa Perth di Australia, kira-kira ada yang dari Surabaya bisa langsung fly through untuk ke Australia, langsung ke mana? Kira-kira di mana aja Pak dari Surabaya? Ya, jadi kita tidak hanya mengembangkan domestik saja, tetapi internasional. Kita punya Denpasar Perth 3 kali, sedangkan hampir 95% adalah Australian. Nah, masyarakat Australia ini yang tinggal di Bali bisa kita tarik ke Surabaya. Paling enggak dia bisa melihat Surabaya, bagaimana majunya Surabaya. Terus juga hal-hal lain gitu, seperti antara Bandung dan Surabaya kan sebetulnya bisa bisnisnya bisa berkembang dengan mencari mitra-mitra bisnis yang baru di dua country atau 2 kota itu. Tetapi khusus untuk masyarakat internasional seperti Perth itu atau banyaknya orang Australia yang ke Bali, saya kira ini peluang juga, tidak hanya di Surabaya tetapi juga di Bandung dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita adakan konektivitas, saya kira akan lebih terkenal. Dan kita kan memang memperkenalkan itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi memperkenalkan di Australia, bahwa Surabaya itu kayak apa sih, di Cina Surabaya itu kayak apa sih. Dan kita juga punya apa yang disebut check through. Jadi kita masyarakat Surabaya bisa langsung ke Cina lewat Kuala Lumpur. Jadi ada program yang langsung dia tidak perlu check-in lagi, tetapi dia bisa langsung memilih penerbangan-penerbangan yang sudah memiliki fasilitas fly through. Nah, ini yang sebetulnya juga bisa mempermudah masyarakat Surabaya lah. Ya. Tentu dengan penjelasan Pak Darmadi cukup yakin karena motonya AirAsia adalah now everyone can fly. Ya, otomatis nanti kapan saya diajak untuk ke keliling dunia nantinya sama AirAsia. Gitu, terima kasih banyak obrolannya di episode Real Market kali ini Pak. Ya, sukses untuk AirAsianya dan terima kasih untuk pemirsa sudah menyaksikan Real Market. Dan jangan kemana-mana, di episode berikutnya saya akan hadir dengan topik yang baru. Sampai jumpa. Terima kasih.